kita udah tahu hal-hal makro yang bisa mempengaruhi performa perusahaan properti. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa memilih antara satu perusahaan properti dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Selain menggunakan rasio kuantitatif yang udah pernah kita pelajarin di modul Fundamental Analysis, kita juga bisa menggunakan analisis rasio spesifik industri properti yang berhubungan sama profil lokasi, performa keuangan, track record, dan juga valuasi perusahaan tersebut. Yang pertama, soal profil lokasi. Buat tahu seberapa bagus perusahaan properti, sangat penting buat kita kenal sama proyek-proyek properti yang dijual sama perusahaan itu. Makanya penting buat kita tahu beberapa hal. Misalnya, pertama, tipe properti yang dijual perusahaan. Apakah mayoritas properti yang dijual itu dalam bentuk rumah atau landed house atau apartemen high-rise? Proyek landed house lebih membutuhkan banyak lahan, tapi biaya pembangunannya tidak semahal membangun apartemen. Jadi, biasanya margin landed house lebih tinggi. Sebaliknya, kalau high-rise, biasanya nggak membutuhkan banyak lahan, tapi pembangunannya mengeluarkan lebih banyak biaya. Jadi, biasanya margin high-rise itu lebih rendah dibanding sama landed house. Yang kedua, lokasi proyek-proyek milik perusahaan. Dengan mengetahui persebaran proyek perusahaan, kita bisa lebih mengetahui performa finansial ke depannya. Hal ini karena mungkin aja ada tren penjualan properti di sebuah daerah yang berbeda di daerah lainnya. Contohnya, beberapa daerah mungkin udah punya infrastruktur penghubung seperti MRT, LRT, dan kereta cepat. Di lokasi seperti ini, kemungkinan punya lebih banyak peminat dan jadinya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu land bank. Selain perlu tahu proyek yang udah jalan, kita juga perlu tahu sebenarnya masih ada nggak sih tanah atau land bank yang perusahaan itu punya. Hal ini penting karena semakin besar land bank yang perusahaan itu punya, berarti semakin banyak juga tanah yang bisa dijual atau dikembangkan ke depannya. Di sisi lain, kalau land banknya tinggal sedikit, artinya perusahaan kemungkinan harus ngeluarin belanja modal atau capex untuk menambah persediaan land banknya, supaya mereka bisa terus ngembangin properti. Tapi selain itu kita juga perlu lihat apakah lokasi land bank yang mereka punya itu strategis dan berprospek atau enggak. Yang kedua, performa dan profil perusahaan. Ada beberapa indikator unik di sektor properti yang perlu kita perhatikan waktu analisa perusahaan properti. Misalnya, yang pertama marketing sales. Dalam penjualan properti, biasanya perusahaan melakukan pemasaran sebelum mengembangkan bangunannya. Di tahap ini, biasanya udah banyak orang yang melakukan transaksi pembelian walaupun bangunannya itu belum bisa ditempatin. Nah, transaksi-transaksi yang udah dilakukan sebelum serah terima itu bisa dilihat dalam daftar marketing sales perusahaan. Marketing sales ini juga disebut sebagai pre-sales atau prapenjualan. Intinya di saat pembeli udah tanda tangan PPJB atau perjanjian jual beli, biasanya ini mulai terhitung sebagai marketing sales. Kemudian marketing sales ini yang nantinya akan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang kedua ada project atau construction progress. Penting banget buat kita ngikutin progres dari proyek-proyek perusahaan properti, soalnya saat ini pendapatan perusahaan properti itu baru bisa diakui pas proyeknya udah serah terima. Jadi misalnya, udah ada orang yang beli dan bayar, tapi rumahnya masih dalam proses pembangunan. Artinya itu belum bisa diakuin sebagai pendapatan. Yang ketiga yaitu tipe pembeli. Mengetahui tipe pembeli itu juga nggak kalah penting. Secara umum pembeli properti itu ada dua tipe, first time buyer dan investor. Kalau first time buyer, biasanya memang beli properti buat dijadiin tempat tinggal. Sementara kalau investor biasanya beli properti buat investasi. Pembeli properti jenis investor biasanya ngeliatin kondisi politik dan kondisi perpajakan. Kalau kondisi politik lagi mengkhawatirkan, biasanya investor jadi lebih skeptis buat beli. Yang terakhir adalah balance sheet dan cash flow perusahaan. Dua komponen laporan keuangan ini penting banget untuk dilihat karena bisa membantu kita dalam memproyeksi apakah perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya. Ini menjadi hal yang penting
Karena dalam pembangunan properti, apalagi high-rise, biasanya membutuhkan modal yang besar. Kalau proyeknya macet atau nggak selesai dibangun, yang terdampak bukan hanya pendapatan ataupun presales perusahaan, tapi juga reputasinya.